في زمن انتهى فيه الأنبياء، فكيف تصبر غزة المحاصرة التي لا يبلغ مساحتها أكثر من 365 كيلومترا؟ كيف تصبر على الجوع والحرب والقتل والحصار 15 شهرا ولم تسلم ولم تستسلم ولم تتهاون في دين الله؟ Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang terjadi di Gaza saat ini ya mungkin ya bisa kita menggambarkan ini sebagai sebuah kemukjizatan, ya, hal yang luar biasa, ya. Meskipun ya kita ketahui bahwasanya ya, sudah tidak ada lagi nabi dan para rasul. Ya, kenapa saya katakan yang mukjizat, ya, sebuah hal yang luar biasa. Ya, Gaza ini ya tidak luas, seluas Kalsel, tidak seluas Amuntai. Ya, dia kurang lebih 365 kilo dengan populasi 2 juta penduduk. Ya, mereka bisa bersabar sampai dengan saat ini. Ya, tidak ada pasokan makanan, pasokannya listrik. Mereka bertahan dan tidak menghinakan ya agama Allah. Dia tidak menyerah di hadapan negara adidaya Amerika atau Yahudi laknatullah. Ya, ini demi izzatul Islam. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mengapa masyarakat Gaza, ya, bangsa Palestina bisa bersabar ya sedemikian rupa? Ya mungkin ya salah satu di antara ya sebabnya ya karena keberkahan ya dari doa Nabi SAW, kebenaran sabda Rasulullah SAW. Ya dalam hadis Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, akan ada sekelompok dari umatku ya mereka senantiasa berdiri di atas kebenaran, mempertahankan kebenaran itu meskipun orang-orang yang di sekitarnya ya tidak menolongnya, mereka meninggalkannya, dia tetap berada di atas kebenaran, membela kebenaran tersebut sampai ya Allah memutuskan urusannya, sampai terjadi hari kiamat. Maka para sahabat bertanya, aina hum, di mana mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka adalah orang-orang yang berada di Baitul Maqdis dan mereka orang-orang yang berada di sekitarnya yaitu di Gaza. Inilah kebenaran hadis Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina ini benar-benar ya semata-mata dia adalah sebagai kelompok yang menjaga dan membela ya kebenaran yang tersedia di Baitul Maqdis. أيها الأخوة الكرام، إن غزة اليوم لهي أحوج أكثر من أي وقت مضى إلى دعائكم أولا، ثم إلى تبرعاتكم وإلى صدقاتكم التي ستنزل كالبلسم على قلوبهم وتداوي الجراح. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah banyak mengetahui ya, berita-berita ya, tentang Gaza, perjuangan mereka ya, baik melalui media ya, ataukah tadi yang disampaikan ya Syekh. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah hanya sebatas di sini ya, peran kita ya, hanya menjadi penonton? Ya, tidak, jemaah sekalian. Mari kita termasuk daripada bagian perjuangan ini. Minimal kata beliau ya dengan doa-doa kita ini ya. Di bulan suci Ramadan ini mari kita memperbanyak ya, di doa-doa penuh kita mendoakan ya kemenangan, kejayaan ya kaum muslimin di Palestina, di Al-Quds. Ya kemudian ya, upaya kita yang kedua adalah ya, menyisihkan dari sebagian harta yang kita miliki ya, karena dalam hadis disebutkan ya siapa yang menafkahi ya, memberi bantuan ya, pada keluarga para mujahid, maka insya Allah ya dia dicatat sebagai barisan-barisan ya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk ya orang-orang yang membantu perjuangan Palestina. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan turut sertanya kita berpartisipasi yang membela kaum muslimin, ya, dengan doa kita, ya, dengan materi-materi apapun yang bisa kita berikan, kata beliau, ya ini salah satu bentuk ya kita melaksanakan ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masal mukmin lil mukmin, perumpamaan seorang beriman dengan orang beriman yang lainnya dimanapun dia berada dalam hal berkasih sayang, ya mereka itu ibaratnya satu tubuh, ya, satu jasad. Apabila salah satu di antara anggota badannya sakit, maka seluruh badannya akan terasa sakit. Dia tidak akan bisa tidur, tidak nyenyak tidur, badannya akan meriang dan panas. Nah, apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina, penderitaan, maka kita yang berada di bumi Indonesia ini, ya, Masya Allah, ini masjidnya namanya Masjid Asy-Syuhada. Ada masjid ismu Masjid Asy-Syuhada. Kita juga merasakan hal yang sama. Mereka dihinakan, kita juga merasa dihinakan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk ya dalam hadis ini, kita adalah orang-orang yang beriman, yang peduli terhadap orang-orang beriman dimanapun dia berada, dan termasuk ya di Palestina. وإننا والله لا نعلم فضل أهل إندونيسيا حكومة وشعبا على إخوانهم في غزة، وإندونيسيا كانت ولا زالت تدعم بكل ما أوتيت من قوة، بل أن إندونيسيا وشعبها الكريم قاموا ببناء مستشفى كامل في غزة. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kata beliau, ya, beliau tidak meragukan ya bahwasanya bangsa Indonesia, ya, baik secara institusi ya pemerintah kita, ya, masyarakat ya kita, ya, baik yang pribadi-pribadi, ya, yayasan-yayasan, ya, alhamdulillah mereka adalah bangsa yang terdepan ya dalam mendukung ya, perjuangan dan kemerdekaannya rakyat Palestina. Ya, bahkan saya teringat ya ada satu catatan ya dari Bung Karno ya, sebagai presiden pertama Indonesia, ya, disebutkan selama kemerdekaan Palestina tidak diberikan kepada bangsa Palestina, maka selama itu bangsa Indonesia berdiri terdepan ya, mendukung ya, kemerdekaan Palestina. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, alhamdulillah ya di Gaza ya sejak ya beberapa tahun yang lalu ya sampai ya dengan sekarang itu telah berdiri rumah sakit yang dibangun atas swadaya partisipasi rakyat Indonesia, dan ini sangat-sangat membantu ya korban-korban bom yang selalu berjatuhan di sana, ya orang-orang yang sakit, ya alhamdulillah. Semoga ini menjadi catatan pahala bagi semua ya masyarakat ya kaum muslimin ya, dimanapun dia berada, terkhusus di Indonesia yang sudah berpartisipasi. Jazakumullah kulla khair. Wa fi ikhtiami khutbati as'alullah al-azim rabbal 'arsyil karim kama jama'na fi hadzal masjid at-tayyib al-mubarak an yajma'na awwalan في ساحات المسجد الأقصى المبارك فاتحين مكبرين مهللين، ثم يجمعنا بعد ذلك في جنات النعيم مع الشهداء والنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya waktu yang sangat terbatas, ya kata ya beliau ya di penghujungnya nasihat ini, ya beliau mendoakan ya kita semua sebagaimana kita dikumpulkan ya di tempat yang berkah ini ya Masjid Asy-Syuhada, ya Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya bihaqqil yakin kita akan dikumpulkan ya di Masjid Al-Aqsa, ya kita melaksanakan ya salat di sana, bertakbir, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan yang mulia yang membebaskan ya kota Al-Quds. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang perlu kita ketahui, ya Masjid Al-Aqsa adalah salah satu di antara 3 masjid yang kita dianjurkan ya untuk menziarahinya. Ya,
minimal dengan niat-niat kita dulu ya. Kalau belum punya kemampuan, ya. Disebutkan ya, 3 masjid yang dianjurkan ya. Pertama adalah Masjid Haram ya, tentunya di Mekah. Kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga adalah Masjid Al-Aqsa ya, di Palestina yang sekarang itu berada di bawah kekuasaan Yahudi. Nah, ini kata beliau ya, semoga ya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya kita di sana ya, bertakbir, bertahmid, yang melaksanakan salat ya, karena dia adalah ya kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ya, doa beliau ya, sebagaimana kita dikumpulkan di dunia ini bersaudara ya, ikhwah fiddin, maka ya semoga kita kelak di akhirat ya dikumpulkan ya bersama para anbiya, para siddiqin, para syuhada, para ya salihin ya, amin ya rabbal alamin ya, fi jannatin firdaus ya, di surga firdaus ya, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya sebelum ya kami menutup ya, ada yang informasi ya dari ketua pelaksana ya dalam hal ini Dermawan Indonesia yang berkedudukan di Tanjung ya, sebagai penanggung jawab ya daripada tur safari dakwah ya di Kalsel ini ya, kepada Ustaz Zulifan ya, dipersilakan.